Oke, selamat datang di Info Crypto Channel, di mana di sini bersama saya Suarsa pada tanggal 9 Oktober 2021 ya. Di sini kita akan mengupdate market Bitcoin atau cryptocurrency dan juga kita akan membahas beberapa altcoin lainnya ya. Oke, kalau kita lihat dari CoinGecko ya. Di sini kita dapat data kalau memang Bitcoin mampu bertahan di area 54.705 ya di sini ya. Oke, sebelum kita bahas dari chartnya, ya kita akan membahas hal-hal atau katalis-katalis yang terjadi di market Bitcoin ini ya, di market cryptocurrency ini. Kita juga akan membahas tentang Shiba dan juga ada salah satu koin potensial ya, yang kemungkinan akan bisa mengalami pump karena memiliki event ya. Oke, dan juga perlu saya ingatkan, disclaimer on di sini, jadi segala bentuk, investasi yang kalian lakukan, saya bukan, penasehat keuangan ya. Jadi kalian harus, selalu melakukan your own research ya, jadinya research kalian sendiri ya. Karena ini berinvestasi di cryptocurrency ini merupakan investasi yang sangat, berisiko ya dengan fluktuasi harga yang sangat tinggi ya. Jadinya kalian harus selalu menggunakan money management yang tepat dan juga melakukan, mmm, yang namanya research kalian sendiri ya. Di sini saya bertujuan untuk edukasi dan juga sharing tentang apa yang saya ketahui tentang Bitcoin dan, khususnya Bitcoin ya dan, beberapa altcoin lainnya khususnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan pertama kita ya. Berita pertama datang dari yang kita akan bahas ya, datang dari Bitcoin.com ya. Di sini ada berita yang sangat menarik dari Bitcoin.com ya, yang dilansir, 3 hari yang lalu ya, tepatnya dari Brasil ya. Jadinya di sini berita datang dari Brasil terhadap Bitcoin ya. Bitcoin will become currency in Brazil soon, according to Federal Deputy Aurelio Ribeiro ya. Jadinya Aurelio Ribeiro ini adalah seorang deputy federal di Brasil dan dia mengatakan statement bahwa Bitcoin akan menjadi mata uang di Brasil jadinya. Ini mengikuti jejaknya El Salvador. Ini berarti kalau memang terjadi atau terrealisasi hal ini merupakan hal yang sangat bagus bagi Bitcoin ya, karena ini merupakan langkah besar yang diambil oleh sebuah negara untuk memang mengganti mata uangnya atau mengakui Bitcoin sebagai mata uang di negara mereka. Karena banyak negara yang memang menentang tentang adanya Bitcoin ini ya. Oke, kita langsung aja bahas dari berita ini. Aurelio Ribeiro, a federal deputy in Brazil, state that Bitcoin might become a recognized currency in Brazil soon. During the interview with local media ya, dari interview di lokal medianya di Brasil ya, mereka mendapati bahwa Aurelio Ribeiro ini berstatement bahwa Bitcoin akan menjadi mata uang di Brasil soon ya, segera jadinya ya. The politician state that Brazilian might be able to purchase house, car, and even fast food in McDonald with cryptocurrency in near future ya. Jadinya ya dia juga menegaskan kalau nantinya di Brasil mereka akan bisa membeli rumah, mobil maupun, fast food di McDonald ya, di near future ya, jadinya dalam waktu yang, sangat dekat. Which regulates cryptocurrencies might approve the legal use of the asset, similar to El Salvador ya. Jadinya di sini ya memang dia ingin mengikuti jejaknya daripada El Salvador yang telah dengan resmi mengumumkan dan juga mengadopsi Bitcoin secara utuh, menggunakannya sebagai mata uang di di El Salvador ya pada awalnya dan kemudian Brasil juga ingin mengikuti jejaknya daripada El Salvador ini. Lalu apa dampaknya? Kalau menurut saya ini sangat positif ke market ya karena memang
mmm, cryptocurrency ini pengadopsiannya sudah lumayan sangat signifikan. Nah, meskipun memang terjadi ban dari China yang memang China sangat sangat ketat terhadap, Bitcoin dan cryptocurrency ini ya, dan mengambil tindakan yang sangat tegas. Bahkan China ini setelah menutup, penambang-penambang Bitcoin ya, Bitcoin miners dari China dan juga mereka menutup, situs-situs seperti CoinGecko, CoinMarketCap, dan juga TradingView di China ya, agar masyarakatnya mereka tidak bisa mengadopsi atau mentransaksikan, Bitcoin dan juga cryptocurrency di sana. Dan juga bank sentralnya China juga telah mengirimkan memo terhadap, hal tersebut ke bank-bank yang ada di China kalau mereka ingin dengan tegas menindaklanjuti atau melarang dengan keras apapun bentuk daripada, transaksi yang dilakukan yang berkaitan dengan cryptocurrency. Jadi di sini, memang, di China sangat, sangat ketat ya di sana bisa dikatakan. Namun, ada angin segar yang datang dari Brasil, yang kemungkinan besar mereka akan mengadopsi Bitcoin yang akan dipergunakan sebagai mata uang di Brasil. Jadi ini merupakan hal yang atau katalis yang sangat bagus untuk, Bitcoin, pergerakan harga Bitcoin selanjutnya ya. Oke, controlling Ponzi scam ya, jadinya mereka sedang menggodok regulasi atau sedang mem membuat regulasi yang akan, bisa mengontrol masyarakatnya Brasil untuk agar tidak terkena Ponzi scam ya, dari efek ya dari cryptocurrency-nya atau Bitcoin ini diadopsi di Brasil ya. Oke. Kemudian ada juga berita yang datang dari CoinDesk ya. Ini sudah ya, ini termasuk dalam berita minggu ini ya. Gary Gensler, SEC has no plan to ban Bitcoin atau kripto ya. Jadinya Gary Gensler ini adalah merupakan seorang, yang sangat berpengaruh di Amerika ya. Dia adalah bosnya dari SEC atau, sekuritasnya di Amerika ya. Dia menegaskan pada satu forum, dia menegaskan bahwa dia tidak akan berniat untuk kripto seperti halnya apa yang dilakukan oleh China ya. Jadi di sini juga kabar yang sangat positif terhadap Bitcoin ya. Yang sebelumnya memang pada forum, jajak pendapat dengan DPR sebelumnya memang juga, Jerome Powell beserta dengan Janet Yellen ya sebagai, Jerome Powell adalah, ketuanya atau bosnya The Fed ya, dan kemudian Janet Yellen adalah, Menteri Keuangannya Amerika Serikat. Mereka mengadakan pertemuan ya, di mana Jerome Powell juga sempat memang menyinggung tentang Bitcoin dan dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk, Bitcoin dari Amerika juga ya. Jadinya ini juga merupakan, katalis yang sangat positif untuk, Bitcoin ke depannya. Dan juga walaupun memang, per tanggal hari ini memang di Amerika sendiri, tentang debt ceiling ya, belum ditentukan ya batas, debt ceiling yang diajukan oleh Jerome Powell dan juga Janet Yellen ya, di mana keuangan Amerika juga saat ini masih bisa dibilang, masih kacau ya sebenarnya karena mereka belum bisa menemukan kesepakatan dengan DPR tentang, perencanaan atau pengesahan daripada debt ceiling tersebut ya. Jadi ada beberapa berita negatif namun, dengan banyaknya juga muncul berita-berita positif, semoga saja bisa membawa harga Bitcoin, terus melanjutkan kenaikannya ya. Oke, dan kemudian kalau kita lihat ya, kita langsung saja ke chart-nya ya. Oke, ini dari time frame daily ya. Ini dari time frame 1 hari Bitcoin ya.
Di sini Bitcoin mampu bertahan di area kotak merah yang saya bikin di sini ya. Ini merupakan, area resisten sebelumnya yang sudah mampu di breakout dan semoga saja hari ini penutupan candle ini berhasil ditutup dengan candle hijau ya. Ini merupakan tanda yang sangat positif daripada pergerakan Bitcoin ya. Di area mampu berada di area di atas 53.395 ya, 53.395 ini merupakan area yang sangat penting ya. Kalau kita lihat dari Fibonacci retracement ya, yap, area ini ya, Bitcoin sudah mampu menembus di area 0,618. Ya, jadinya Bitcoin sudah sangat baik ya, sangat kuat pergerakannya yang sempat memang di sini membentuk satu pattern ya, di sini dia membentuk falling wedge ya, kemudian mampu breakout dengan, candle yang sangat tinggi ya di sini. Pada tanggal 1 Oktober 2021 di sini ada awal daripada breakout-nya pola falling wedge ini dan kemudian mampu bahkan berada di atas dari, wedge yang dibentuk ya. Jadinya ini merupakan pertanda yang sangat bagus, luar biasa ya. Di sini apabila memang nantinya Bitcoin akan mampu melanjutkan kenaikannya. Lalu, kalau sekarang ini weekend ya, weekend memang kecenderungannya biasanya terjadi koreksi tipis ya maupun bahkan bisa juga terjadi sideways di sini. Yang perlu kita perhatikan adalah ada area penting di sini di area 0,78 ya, di area Fibonacci retracement 0,78 ya, 786 di sini di area 57.293 ya tepatnya. Ini apabila mampu berada di atas dan mengetes area ini dan mampu berada di atas area ini, saya yakin Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya ke all time high ya. Jadinya kalau menurut saya pribadi di sini ada kemungkinan yang sangat kuat Bitcoin akan cenderung untuk memang sementara waktu mungkin karena weekend dia akan melakukan, sideways sedikit di sini ataupun turun sedikit di sini dan kemudian melanjutkan kenaikannya menuju area Fibonacci retracement 0,786 ya di sini ya. Ini merupakan hal yang sangat bagus daripada pergerakannya Bitcoin ya, sangat positif dengan adanya katalis-katalis di market ya. Oke, kalau kita lihat dari Bitcoin chart-nya di sini, kalau kita lihat, garis warna merah ini yang membentuk, triangle di sini dan dia sudah mampu breakout dari triangle ini dan ini merupakan sinyal yang sangat kuat daripada pergerakan naiknya kenaikan harganya Bitcoin. Saya yakin kalau di sini juga Bitcoin akan mampu melanjutkan kenaikannya dari semua katalis-katalis yang ada di market ya. Kemudian apabila kita ke time frame yang lebih kecil ya, ke time frame 4 jam ataupun ke time frame 1 jam ya. Kalau dari time frame 1 jam, Bitcoin telah membentuk, bull flag di sini ya. Ini merupakan sinyal, continuation biasanya ya, memang ketika area flag ini terbentur dan menjadi support yang lumayan kuat di sini dan, Bitcoin mampu memantul dari area flag ini ya. Lalu kalau kita ukur dari bull flag ini ke targetnya, maka kita akan dapati target daripada Bitcoin akan tepat berada di area sini ya. Oke, kita akan ke time frame daily ya, biar lebih jelas. Oke, dia akan menguji area box warna hijau yang saya gambarkan di area 58.600-an ya. Di sini dia akan, menguji area ini apabila Bitcoin mampu bertahan di area ini dan kemudian mampu naik dari sini dan bertahan di sini, maka ini merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa Bitcoin dalam waktu dekat akan mampu
ke all time high-nya ya. Oke, kalau kita lihat dari Bitcoin dominance ya, di mana Bitcoin dominance yang sempat, membentuk rising wedge di sini dan kemudian breakdown breakdown ke atas dan kemudian sekarang memang Bitcoin dominance sedang mengalami kenaikan. Lalu apa artinya ini? Ini artinya memang kapitalisasi market atau uang yang beredar ke cryptocurrency ini secara umum memang masih cenderung ke Bitcoin. Jadinya untuk altcoin memang belum, artinya belum waktunya ya jadinya untuk alt party season ya. Jadinya di sini meskipun memang ada area resist yang tidak mampu ditembus oleh, Bitcoin dominance ini, pergerakan Bitcoin dominance ini, walaupun memang terbentuk, 3 candle hijau berturut-turut, di mana ini sangat berpengaruh kepada altcoin ya. Hanya beberapa altcoin yang mampu bertahan maupun, melakukan kenaikannya outperform daripada pergerakan Bitcoin. Di sini kita bisa lihat ini pengaruhnya karena memang Bitcoin dominance mengalami kenaikan. Jadi ketika Bitcoin dominance mengalami kenaikan, jadi ini sangat besar dampaknya terhadap altcoin atau koin-koin yang lain ya, karena memang uang lebih cenderung yang masuk ke cryptocurrency ini lebih cenderung akan masuk ke Bitcoin ya. Jadinya di sini persentasenya 43% ya. Sekarang berada di area 43,94% ini. Masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi untuk ke altcoin bisa juga kalau menurut saya pribadi di area-area ini juga masih bisa untuk, melakukan penyicilan untuk pembelian altcoin ya. Tapi untuk sementara ini memang kecenderungan market akan mendominasi dan didominasi oleh, Bitcoin ya, pergerakannya Bitcoin. Oke, kalau, yang perlu kita bahas juga adalah Shiba ya, Shiba Inu yang melakukan rally yang sangat-sangat luar biasa ya. Pertama, mmm, selamat buat Shiba Army atau Shiba holder ya, karena Shiba telah melakukan pump yang sangat lumayan, sangat-sangat ya kalau kita ukur dari sini ya, dia sempat melakukan pump hampir 300% ya pada minggu ini ya. Jadinya di sini memang pergerakan yang sangat kuat diikuti dengan volume kalau kita lihat dari time frame daily ya, maka di sini ya ada volume yang sangat signifikan juga terjadi yang sebelumnya memang volumenya sangat kecil dan tiba-tiba saja di-pump naik dan sampai saat ini mampu bertahan di atas area 0,382. Ya, ini merupakan hal yang sangat positif dari perkembangan, pergerakannya Shiba ya. Apabila dia mampu bertahan di area Fibonacci retracement 0,382 ini di time frame daily, maka potensi untuk melanjutkan kenaikannya sangat besar ya di sini apabila dan juga di sini memang didukung oleh, volume yang sangat, signifikan ya, yang terjadi. Sebelum-sebelumnya memang volumenya tidak begitu besar dan kemudian dalam 3 hari mulai tanggal 4 Oktober 2021 sampai 5 dan 6 Oktober itu memiliki volume yang sangat besar ya. Jadinya sangat wajar apabila memang, Shiba Inu ini mengalami koreksi ya. Ini merupakan hal yang sangat wajar ya, karena memang telah mengalami pump yang sangat, signifikan luar biasa ya. Jadinya apabila memang dalam beberapa hari ini mampu bertahan di area ini dan membentuk, base konsolidasi di sini, ini merupakan pertanda yang sangat bagus untuk pergerakan daripada Shiba Inu. Di mana juga
Shiba Inu ini, komunitasnya sangat-sangat luar biasa kuat dan juga developernya juga sangat-sangat, brilian dalam cara daripada marketing untuk, Shiba Inu ini ya. Oke, ini merupakan, base kalau bisa dibilang akan membentuk konsolidasi ya di area 0,00002298 ya di sini. Jadi memang akan ada area konsolidasi di sini dan merupakan hal pertanda yang sangat bagus daripada Shiba Inu ini ya. Kalau memang mampu melanjutkan dan menembus area ini, area 0,00002826 di sini, maka pergerakan Shiba Inu akan sangat kuat untuk menuju all time high-nya ya. Oke, selamat sekali lagi buat, pemegang atau para holder Shiba Inu ya. Ya, di sini juga ada berita yang sangat menarik terhadap, Shiba Inu ini ya, dilansir dari Bitcoin.com juga ya, yang dilansir pada 4 jam yang lalu ya. Meme crypto Shiba Inu skyrocket SHIB climbs 230% in a week, well by 6 trillion token. Wow, di sini ada berita yang sangat menarik kalau whale atau paus besar ya, eee, membeli 6 triliun token. Wow, ini angka yang sangat signifikan besar ya. The cryptocurrency Shiba Inu has managed to capture the 18th position in terms of crypto market valuation. The token has gained 230% during the last 7 days and year to date. SHIB has gained a whooping. Oke, di sini sangat luar biasa. Kalau dari awal pembelian Shiba Inu mampu naik 24 juta koma sekian-sekian persen ini. Ini investasi yang sangat luar biasa menguntungkan kalau dibandingkan dengan investasi apapun yang ada ya. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya. Oke, demikian pembahasan untuk, Shiba Inu. Kita lanjut ke salah satu koin yang mungkin punya potensial yang sangat luar biasa ya juga, karena di sini mereka memiliki event ya untuk di bulan Oktober ini dan harganya pun belum, signifikan naik menuju ataupun dekat dengan all time high-nya. Jadi di sini, masih memiliki upside yang sangat tinggi ya. Ini adalah BitTorrent token, BTT ya. Oke, di sini kalau kita lihat dari chartnya BTT ya, dari time frame daily ya, di sini masih membentuk, konsolidasi di sini meskipun memang di sini Bit BitTorrent ini membentuk falling wedge yang telah mampu di breakout dan kemudian terbentur oleh moving average 50 ya. MA50 di sini bertindak sebagai resisten yang belum mampu ditembus oleh BitTorrent ya. Apabila kita ke time frame yang lebih kecil ya, ke 4 jam ya, ini membentuk channel juga dia sudah berada di moving average 50 ya, MA50 sudah berada di MA50-nya ya dan masih steady di atas MA20 ya. Ini merupakan indikasi yang sangat kuat bagi pergerakannya BitTorrent ya. Utamanya BitTorrent akan mengupgrade ya atau membentuk, bekerja sama dengan Tron, dia akan membentuk jaringan yang namanya, membentuk cross chains ya. Oke, di sini ya beritanya di sini, Tron and BitTorrent launch BitTorrent Chain ya. Jadi mereka akan me-launching BitTorrent Chain ya. Lalu apa itu BitTorrent Chain? Ya di sini Tron and BitTorrent launch a project known as BTTC. It will debut on October 30, 2021. Jadi mereka akan meluncurkan atau merealisasikan proyek ini pada tanggal 30 Oktober 2021 ya.
It will start by connecting Tron, Ethereum, and BSC ya. Di sini mereka akan mengkoneksikan eee, antar jaringan ya jadinya dari jaringan Tron, Ethereum, dan juga Binance Smart Chain ya. Di sini Tron BitTorrent mereka bekerja sama. Kalau dari kutipan dari BitTorrent Inc. dari akun Twitter resminya BitTorrent ya, di sini mereka juga mengumumkan, bahwa BitTorrent and Tron blockbuster project is now unveiled ya. BitTorrent Chain, BTTC, the first scalable heterogeneous cross-chain interoperability protocol is the blockchain space is coming ya, in the blockchain space is coming ya. Jadinya ini yang dinamakan dengan, scalable heterogeneous cross-chain interoperability. Ya ini seperti jaringan, kedua daripada atau layer kedua daripada BitTorrent ataupun, Tron ya. Jadi ini seperti halnya yang terjadi pada, Ethereum yang mengalami, kendala skalabilitas ya, karena kepadatan jaringan. Kalau di Ethereum mereka menggunakan, Matic atau Polygon sebagai layer keduanya ya. Di sini mirip seperti itu, namun juga ini mereka mampu, ya kelebihannya dari BTTC ini mereka akan mengkoneksikan antar blockchain ya, jadinya antara untuk sementara waktu mereka akan mengkoneksikan antara dari Tron ke Ethereum dan juga Binance Smart Chain ya. Di sini dijelaskan memang, "From this we can tell for certain that the project will be trialing one. In the detail, BTTC will be the first scalable heterogeneous cross-chain interoperability protocol in the blockchain sector." Ya, jadinya mereka mengklaim dirinya sebagai, eee, cross-chain pertama ya, yang mampu mengkoneksikan ya, interoperability ini ya mereka, koneksi antar jaringan ya, melakukan koneksi antar jaringan yang dengan jaringan yang berbeda ya. Di sini mereka mengklaim bahwa, BTTC ini merupakan, yang pertama ya, project pertama di, blockchain sektor ini ya. Jadinya ini merupakan, hal yang sangat luar biasa atau update yang sangat luar biasa bagi Tron ya, dan juga BitTorrent ya. The project aim to power an era interconnected chains. Jadinya akan melakukan interconnected ya, spesiek spesik specifically, this project will act as a layer 2 scaling solution that will solve Tron's DeFi NFT debt cross-chain issue. To highlight, BTTC will be out on October 2021 ya. Ya ini akan diluncurkan pada Oktober 2021 ya. Oh ini merupakan upgrade yang luar biasa ya daripada Tron dan juga BitTorrent ya. Kalau kita lihat kembali ke chartnya BitTorrent ya, di sini BitTorrent, bahkan belum melewati area kalau kita lihat dari Fibonacci retracement di sini ya, area 0,236 ya, di sini merupakan area yang sangat penting yang memang sempat ditembus di sini, namun kembali lagi melakukan, retracement atau penurunan dan ditopang oleh support yang ada di sini di area 0,003158 ya. Di sini merupakan area yang sangat bisa dibilang sangat kuat ya, memang sebelumnya bertindak sebagai resisten di area ini dan kemudian mampu di breakout di sini dan kemudian terbentur oleh Fibonacci 0,236 atau box warna biru yang saya gambarkan ini bertindak sebagai, resisten ya. Di sini merupakan resisten yang lumayan kuat yang wajib ditembus sebelum memang, BitTorrent ini melakukan kenaikan ya. Jadi kalau kita lihat upside-nya kalau dari area ini merupakan area yang kalau menurut saya pribadi ya bisa dibilang area buy yang sangat bagus ya menunggu di area support ini kalau dapat ya. Memang di area
003112 ya, kalau dapat di area ini merupakan, mmm, hal yang sangat, bagus ya bagi yang mau menginvestasikan ke BitTorrent ini. Kalau kita ukur dari sini, upside-nya ke all time high-nya memiliki upside sekitar 266% ya. Jadinya ini memiliki potensi yang sangat luar biasa ya apabila memang BitTorrent ini akan mampu melanjutkan kenaikannya ke area, all time high dan didukung oleh, update yang dilakukan oleh jaringannya Tron dan juga BitTorrent token ini. Jadi ini juga hal yang sangat menarik yang terjadi di market, kripto ya utamanya dari sisi altcoin yang menurut saya pribadi ini merupakan salah satu altcoin yang berpotensi luar biasa ya di bulan Oktober ini ya. Oke, ada kemudian, satu hal lagi yang perlu saya bahas adalah ini ya, saya sebelum, bahas tadi ini adalah, the 2021 Global Crypto Adoption Index Top 20 ya. Jadinya ini adalah, peningkatan adopsi cryptocurrency di dunia ya. Di sini ada beberapa hal yang sangat menarik yang terjadi ya, yang menduduki peringkat pertama di sini. Ini mereka menggunakan metode-metode ya, our methodology yang mereka menggunakan, up of three metric ya. Jadinya mereka menggunakan metode-metode tertentu untuk menentukan, adopsi yang dilakukan oleh, mmm, negara-negara yang ada di dunia terhadap cryptocurrency ini. Kemudian mereka melahirkan data sebagai berikut ya, di mana country ya bisa kita lihat Vietnam menduduki ranking pertama dari segi, eee, Global Crypto Adoption Index Top 20 ya. Wow, ini sangat luar biasa dan kemudian India, Pakistan, Ukraina, Kenya, bahkan memang China mengalami penurunan. Ya, di sini mereka berada di peringkat ranking 13 ya. Di sini jadinya memang kalau kita lihat memang dengan regulasi-regulasi yang ada di China, ini juga membuat bahwa cryptocurrency memang akan sangat diketatkan ataupun sangat, tidak dilegalkan di China ya. Jadi mereka sangat-sangat, keras terhadap, cryptocurrency di China ya. Ini sangat wajar apabila China berada di, nomor, 13. Ini juga tetapi yang tadinya memang kalau kita lihat dari data yang sebelumnya memang China merupakan, miner atau pemilik, tambang terbesar yang ada di dunia sebelumnya ya. Namun dengan seiring bergesernya atau seiring, regulasi-regulasi yang ada di China yang membuat China, mmm berada di peringkat 13 ya. Di sini ada juga beberapa negara, Argentina, Kolombia, dan juga Brasil berada di peringkat 14 ya, di mana, keterkaitannya dengan, berita yang tadi di mana Brasil akan, mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang mengikuti jejaknya daripada El Salvador ya. Oke, demikian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga saja video ini mampu memberikan edukasi maupun, pengetahuan kepada kalian semua dan berguna bagi banyak orang dan kemudian apabila memang video ini dirasa berguna semoga saja dan, bisa di-like, komen, dan di-subscribe kemudian di-share kepada teman-teman kalian ya. Untuk, pembahasan hari ini mungkin dicukupkan, sampai di sini saja dan kemudian kita akan bertemu lagi di video selanjutnya mengenai update-update, yang terjadi di market cryptocurrency ini, utamanya Bitcoin dan juga beberapa altcoin-altcoin yang bisa dibahas. Kalau memang ada altcoin yang mau dibahas, dari chart maupun dari segi fundamentalnya, bisa ditaruh di kolom komentar ya, nanti saya akan pilih dari beberapa komentar, saya akan berusaha untuk, membahasnya. Oke, sekian untuk video hari ini dan salam, bahagia ya, selalu sehat dan berbahagia dan juga semoga cuan selalu. Oke, sekian untuk hari ini. See you, bye-bye.